Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik di Madinah. Karena memang kalau kita bicara munafik itu adanya di kota Madinah. Di Mekah tidak ada munafik. Di Mekah itu musyrikin, banyak orang-orang menyembah berhala. Ketika Nabi masuk Madinah, di situ ada Yahudi. Di kota Madinah itu ada 3 suku Yahudi besar, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Dan juga orang Ansor asli yang terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Ketika Rasul masuk kota Madinah, Rasulullah SAW yang beriman kepada Rasul jelas mereka beriman. Yang tidak beriman ada yang jelas-jelas mengatakan kami tidak beriman, tapi ada satu kelompok lagi mau beriman dia tidak mau menyatakan kafir, takut karena Nabi menjadi khalifah atau menjadi presiden atau menjadi kepala negara waktu Rasul masuk Madinah. Maka di antara dua menyatakan Islam tidak, menyembunyikan kekafiran dia, maka itulah yang disebut munafik. Jadi mau beriman dia tidak mau mengatakan kafir terang-terangan takut, maka dia sembunyikan keimanannya. Ini yang disebut munafik. Jadi berarti di Madinah itu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Islam mayoritas, ada yang kedua kelompok kafirin ada 2, ada ahlul kitab, ada musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kata Al-Quran orang kafir itu ada 2, ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, musyrikin penyembah berhala. Ini termasuk kelompok kafir. Kelompok yang ketiga munafik. Munafik ini kafir di dalam hati, lisannya muslim, jadi mengucapkan syahadat tapi hatinya tidak beriman, itu namanya munafik. Di kota Madinah kelompok munafik ini cukup banyak kelompok ini, dan diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini Abdullah, namanya keren Abdullah, tapi apa? Ternyata dia munafik. Jadi kalau di dalam Asmaul Husna, nama itu menggambarkan sifat, namanya Allah. Walillahi asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, mi'ah illa wahid. Jumlahnya 100 kurang 1, artinya 99. Namanya Allah adalah sifatnya Allah. Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim namanya, tapi Maha dan artinya penyayang. Al-Latif, Al-Ghafur. Nama-nama Allah itu sifat. Tapi kalau manusia itu tidak jadi jaminan, karena namanya Masya Allah bagus, tapi maknanya bagus, tapi perilakunya tidak bagus. Ada orang yang namanya sobur, tapi orangnya nggak sabaran. Itu kan sobur itu artinya super sabar orang itu. Kalau sabar atau sabar itu orang sabar, tapi kalau sobur super sabar. Tapi kita dapati Pak Sobur galak banget, tapi itu tidak bisa sabar. Ada namanya Latif, itu lembut, tapi ternyata orangnya tidak lembut. Ini Abdullah, namanya keren, tapi dia ini adalah biangnya munafik. Kenapa kok Abdullah ini begitu benci kepada Rasul? Bahkan kalau kita baca surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 8, itu cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah. Terus sampai 1 sampai 8 cerita khusus tentang orang munafik. Yang disinggung utamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Di dalam hadis disebutkan beliau itu kenapa kok benci sekali. Dari awal Nabi datang ke Madinah sampai akhir hayatnya selalu berpikiran bagaimana supaya Nabi ini mati, bagaimana supaya Nabi ini bisa diusir dari Madinah, bagaimana supaya Nabi ini ditinggalkan kaumnya. Terus berpikiran itu sampai mati, tidak bertaubat. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka terkenallah dia ini tokoh munafik yang luar biasa. Ternyata waktu itu beliau ini salah satu sakit hatinya dengan Nabi. Waktu itu beliau ini digadang-gadang menjadi kepala negara Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi masuk Madinah, ternyata pilihan orang Madinah, Ansor, Muhajirin, dan juga dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, kaum Yahudi lebih cenderung ke Nabi karena dia Nabi bisa menjadi pemimpin. Akhirnya dipilihlah Nabi. Saat itu Abdullah sakit hati luar biasa dengan Nabi Muhammad, yang mestinya dia akan menjadi kepala negara
Madinah diambil oleh Rasul. Sebenarnya bukan diambil, tapi memang masyarakat langsung memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya waktu beliau meninggal disebutkan dalam hadis ini dalam Bukhari Muslim, lamma tufiya Abdullah, ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Kapan dia meninggal? Disebutkan ahli sejarah meninggalnya tahun 9 Hijriah. Nabi itu meninggal tahun 10 mau masuk 11 Hijriah. Jadi 1 tahun lebih sebelum meninggalnya Nabi, Abdullah meninggal. Lamma tufiya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, ja'a ibnuhu Abdullah, datang anaknya dia yang namanya Abdullah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi Muhammad. Ternyata dia punya anak itu namanya Abdullah. Jadi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini aslinya bukan Abdullah. Namanya waktu itu dikasih nama dari ayahnya bernama Khubab. Dikasih nama Khubab. Setelah dewasa dia tertarik dengan akhlak Nabi Muhammad. Dia tertarik dengan perilaku Rasulullah yang lemah lembut, yang santun, yang luar biasa. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi nanya, namamu siapa? Khubab. Nabi bilang, bukan, engkau bukan Khubab, engkau adalah Abdullah. Diganti oleh Rasul namanya jadi Abdullah. Kenapa? Khubab itu kata Rasulullah ismun min asma'i syaitan. Itu Khubab artinya, kata Rasulullah, Khubab itu adalah salah satu nama di antara nama-nama setan. Jadi setan itu ada salah satu nama setan namanya Khubab. Maka namaku tidak cocok, itu adalah nama setan. Berarti Rasulullah memang kalau melihat ada orang yang namanya kurang bagus, diganti oleh Rasulullah SAW. Dulu ada seseorang yang bernama Sahal bin Sa'ad al-Ansari, sahabat Nabi. Sebelum namanya Sahal, beliau itu namanya aslinya adalah Huznan. Huznan itu artinya sedih. Jadi waktu ditanya namamu siapa? Huznan ya Rasulullah. Bal anta Sahal. Namamu bukan Huzn, namamu adalah Sahal. Maka dikenal dengan Sahal bin Sa'ad al-Ansari. Sahal ini artinya mudah. Orang yang dengan urusan denganmu akan mudah. Engkau akan dimudahkan segala urusan. Karena nama itu adalah sebuah doa. Maka Nabi itu kalau mendengar nama sahabat yang gak bagus diganti. Ini sahabat namanya Huznan, sedih. Kata Rasul, nanti kau akan sedih terus kena sesuatu yang menyebabkan kamu sedih. Diganti oleh Rasul menjadi Sahal. Bahkan seorang perempuan dulu pernah waktu masuk Islam ditanya siapa namamu, dia bilang Asia ya Rasulullah. Asia itu artinya tukang maksiat, bukan Aisyah atau dengan Asia, beda. Asia pakai short, artinya tukang maksiat. Artinya maknanya Asia. Diganti la bal anti jamilah, namamu bukan Asia, namamu diganti oleh Rasul, oleh aku, nama jadi Jamilah, wanita yang cantik. Itulah Rasulullah SAW. Ini juga namanya Khubab. Wah, ini nama setan ini kata Rasulullah SAW. Jangan ganti, namamu adalah Abdullah. Karena memang setan itu punya nama. Nanti namanya ada Khanzab. Khanzab itu setan yang khusus, ahli spesialisasi menggoda orang di dalam wudhu dan di dalam sholat. Kadang-kadang kita wudhu timbul was-was, udah batal apa belum. Waktu sholat, ini rakaat kedua apa ketiga, itu suka was-was. Was-was itu spesialisasi dari setan Khanzab. Jadi setan Khanzab ini tugasnya membuat orang was-was di dalam wudhu, dalam sholat. Dan yang tugasnya juga mengingat-ingat apa yang belum kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan saat sholat. Kita suka sholat Allah Akbar, yang tadi nggak ingat sendal jadi ingat. Itu adalah tugas Khanzab. Diingatkan, oh sendal kita tadi, sepatu kita tadi naruh ini. Kerjaan kita yang belum jadi teringat saat kita sholat. Benda yang lupa, kelupaan diingatkan di waktu sholat atau ingat, itu adalah kerjaan Khanzab. Dulu pernah seseorang datang ke Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit. Wahai Imam, saya ini kelupaan naruh benda hilang. Bukan hilang, ada di rumah tapi saya lupa. Apa amalan yang membuat saya jadi ingat? Maka kata Imam siapa? Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah, nanti malam sepertiga malam kau bangun sholat wudhu yang rapi lalu sholat. Insya Allah paginya ketemu. Besok paginya itu orang datang ke Imam Abu Hanifah senyum. Kenapa? Sudah ketemu hari Imam. Bagaimana ketemunya? Waktu aku sholat, di tengah sholatku aku ingat naruhnya di mana itu barang. Oh, kenapa? Karena memang ada Khanzab yang tugas mengingatkan kita.
Dan itu yang luar biasa. Jadi Ustaz, berarti bagaimana saya supaya gak ingat sama sekali? Gak bisa. Kata para ulama, kecuali kelas Nabi Muhammad gak pernah ingat. Kalau sudah takbir gak ingat apa-apa. Tapi kalau kita biasa kita masuk. Justru waktu Abdullah bin Abbas ditanya, bagaimana ini solusinya? Justru ketika kamu ingat saat sholat, berarti kamu itu sholatnya bagus, wudunya bagus, sholatnya bagus, maka setan goda. Tapi kalau wudumu tidak benar, sholatmu nggak benar, setan nggak bakal mengingatkan. Jadi jangan girang dulu kalau nggak ingat apa-apa. Saya sholat kalau nggak ingat apa-apa, Ustaz, kalau takbir belum tentu bagus. Karena setan boleh jadi, nah nggak sholat digoda juga, ini nggak ada manfaat juga, nggak ada pahala juga, ditinggalkan. Jadi saat kita masih ada ingat, yang penting jangan kebablasan. Waktu ingat jangan diikuti yang betul. Langsung waktu ingat alihkan langsung ke sholat kita. Nah intinya Khubayb ganti nama Abdullah. Akhirnya sejak saat itu jadilah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan memang orang Arab itu demen namanya itu disamakan dengan bapak, kakek, nenek itu disamakan. Jadi biasanya namanya nggak jauh-jauh. Jadi makanya kalau kita belajar hadis itu mudah ngapal sanad-sanadnya karena memang namanya nggak jauh-jauh dari situ. Muhammad bin Abdullah bin Abrahman bin Ahmad yang muter-muter di situ aja namanya. Jadi dia ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang ke Rasul. Singkat cerita, sa'ala ila Nabi SAW. Dia minta kepada Nabi Muhammad an yu'tiyahu qamisah. Ya Rasul, bisa tak ya Rasul? Gomismu aku minta. Kata Abdullah. Untuk apa kata Nabi Muhammad SAW? Kau minta gomis itu? Yukafinu bihi abah, yang digunakan untuk menjadikan kain kafan bapaknya. Karena bapaknya meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, tolong minta bajuku, saya pengen jadi kain kafan bapak saya. Fa'aqal, Nabi Muhammad ngasih. Padahal ini Abdullah yang meninggal, musuh bebuyutan Nabi. Tapi ketika dia meninggal, Nabi biasa dikasih. Kenapa kok Abdullah bin Ubay bin Salul mau dikasih kain kafan dari bajunya Nabi? Karena at-tabarruk bi atharin Nabi, mengambil berkah bekas-bekas Nabi itu disepakati oleh para ulama. Bekas-bekas Nabi, baju Nabi, imamah Nabi, rambut Nabi, semua yang berkaitan dengan Nabi itu athar, itu ada pengaruh. Makanya sahabat ini minta kepada Rasul. Dan Rasulullah tidak mengatakan percuma. Kalau sudah kena adab aja walaupun pakai baju aku, pakai imamah aku, enggak. Tapi Rasulullah tidak membantai karena memang ada keberkahan dari bekas Nabi Muhammad SAW. Dikasih. Dan inilah luar biasa. Kenapa Nabi ngasih? Memang yang pertama, Nabi itu sifatnya itu sangat-sangat dermawan. Sangat dermawan. Hampir di dalam sejarah Rasulullah tidak pernah mengatakan la. Arti la itu tidak, selalu na'am. Selalu mengaku, tidak pernah mengelak Rasulullah SAW. Sampai orang-orang mengatakan, laula kalimat la ilaha illallah maqala nabiyyu la. Seandainya tidak ada kalimat la ilaha illallah, Rasul tidak mengucapkan la. Rasul mengucapkan kalimat la gara-gara la ilaha illallah. Begitu dermawannya Rasulullah SAW. Nggak tanggung-tanggung. Yang dikasih ini musuh bebuyutannya. Itulah kedermawanan Nabi. Yang kedua, Nabi memberikan pelajaran kepada kita. Musuh sebesar apapun dia, tapi kalau sudah meninggal, apalagi dia seorang muslim, maka sudah hilangkan kebencian kita dengan dia. Keburukannya lupakan. Dia sudah meninggal dunia. Maka bukan akhlak seorang muslim pencinta Nabi yang suka mencaci maki, mengangkat kembali kesalahan-kesalahan saudaranya padahal dia sudah meninggal dunia. Rasulullah menutup, dia sudah meninggal.